Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep kue yang lagi viral. Sebenarnya ini agak ketinggalan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Ini aku buat kue bawang ala Mama Fuji ya teman-teman. Rasanya beneran enak banget, renyah, gurih. Kemudian ini nagihin banget. Cocok dijadiin isian toples lebaran. Pastinya bakalan laris ya, cepet habis. Dan ini aku buat tanpa menggunakan mesin ya teman-teman, jadi pastinya semuanya bisa bikin tanpa harus menggunakan mesin. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka. Selanjutnya tambahkan bumbu. Di sini saya pakai setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan juga 1/4 sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah rata, kita bisa masukkan bahan lainnya. Di sini saya pakai potongan daun seledri sebanyak 4 batang. Kemudian ada daun jeruk sebanyak 5 lembar yang sudah saya potong kecil-kecil juga. Dan ini ada bawang merah 4 siung sama bawang putihnya 3 siung, sudah saya haluskan ya teman-teman. Kita masukkan aja. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk kembali. Selanjutnya saya tambahkan margarin sebanyak 3 sendok makan atau kurang lebih 50 gram. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan udah berpasir seperti ini ya teksturnya. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 100 ml. Ini dimasukkannya bertahap aja ya, disesuaikan dengan kelembapan tepung dan juga besar kecilnya telur yang dipakai. Jadi sambil kita kira-kira aja. Kalau di sini saya pakai pas 100 ml ya. Nah, ini udah mulai susah diaduk menggunakan spatula. Saya lanjut aduk menggunakan tangan, pastinya tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kita aduk, kita ulen sampai adonannya benar-benar tercampur dan kalis ya, membentuk suatu adonan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah kalis. Ini adonannya untuk teksturnya pas banget, ya nggak lengket ya. Dan ini lembut. Selanjutnya kita ambil aja adonannya sedikit demi sedikit. Saya ambil segini. Selanjutnya ini mau saya gilas. Saya pakai talenan seperti ini dan juga rolling pin. Kita gilas sampai tipis. Selanjutnya tinggal kita letakkan di dalam loyang seperti ini. Cara ini sangat mudah ya teman-teman, gak butuh tenaga ekstra dan ini cepat juga. Sangat mudah. Hasilnya juga tipis, jadi nanti kue bawang atau keripik bawangnya renyah ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini aku udah dapet 2 loyang penuh adonan kue bawang yang sudah digilas. Jadinya seperti ini ya. Ukurannya agak besar. Kalau untuk ukuran disesuaikan selera ya.
Selanjutnya ini tinggal kita goreng aja. Pastinya ini minyaknya sudah dipanaskan pakai api sedang. Langsung aja kita masukkan adonan kue bawangnya. Dan ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, jangan menggunakan api besar agar tidak mudah gosong dan matangnya merata. Nah, ini sambil sesekali dibalik seperti ini ya teman-teman, biar matangnya merata. Nah, kalau udah berwarna kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisa adonan kue bawangnya. Jadi kalian bisa sambil menggilas adonan saat kalian sedang menggoreng kue ini ya teman-teman. Karena untuk menggoreng kue ini butuh waktu lumayan beberapa menit. Jadi bisa banget sambil ngegilas adonannya. Goreng kue bawangnya sampai selesai. Dan ini teman-teman hasilnya. Dari 250 gram tepung terigu kita dapat banyak banget. Ini satu loyang penuh banget ya teman-teman, dan ini udah berkali-kali aku cemilin ya, karena memang rasanya tuh seenak itu ya teman-teman. Ini hasilnya sangat renyah, garing, gak keras sama sekali ya, gurih banget. Pantes aja ini viral, dan pantes aja keluarga Pak Faisal tuh senang banget sama kue ini, termasuk almarhum menantunya ya. Ini hasilnya tipis, renyah, gurih, enak banget, cocok dijadiin sajian lebaran nanti ataupun dijadiin cemilan. Sangat mudah ya cara membuatnya tanpa menggunakan cetakan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.